Setelah pulang kerja larut malam, dalam perjalanan pulang aku mengalami kecelakaan parah. Saat dokter menelpon ibu mertua dan suamiku untuk datang sebagai wali karena aku membutuhkan operasi darurat. Suami dan ibu mertuaku malah menolak dan berkata, "Kami sibuk tidak punya waktu untuk urusan administrasi tak penting itu." Pagi harinya saat aku sadar setelah operasi, di catatan medis tertulis, "Wali baru." Aku kaget tak menyangka. Karena nama wali yang tertulis itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Di balik kemudi mobil sedan tua yang penyok di beberapa bagian, Kinara menyeka keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 11 malam. Tubuhnya terasa remuk redam setelah bekerja lembur selama 12 jam, tanpa henti di perusahaan properti raksasa tempatnya mengabdi. Kakinya gemetar menahan pedal gas, sementara matanya yang perih memaksakan diri menembus tirai air yang menghalangi pandangan. Pikirannya tidak berada di jalan raya yang licin itu, melainkan melayang ke rumah. Ia membayangkan wajah suaminya, Ferry, dan ibu mertuanya, Ibu Sari. Kinara berharap ada sedikit sisa makanan di meja makan, atau setidaknya senyuman hangat yang menyambut kepulangannya, meski hatinya tahu itu hanyalah harapan kosong yang selalu ia pupuk setiap hari. Kinara menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk yang menyerang. Ia teringat pesan singkat Ferry tadi sore yang menyuruhnya membelikan martabak manis keju spesial dari kedai langganan yang antreannya selalu mengular. Meski lelah, Kinara tetap mampir membelinya. Kotak martabak itu kini duduk manis di kursi penumpang sebelah kiri, menyebarkan aroma mentega dan susu yang seharusnya menggugah selera, namun kini justru membuat perut Kinara mual karena masuk angin. Ia melakukan semua ini demi mendapat validasi, demi dianggap istri yang baik oleh Ferry dan menantu yang berbakti oleh Ibu Sari. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Kinara adalah tulang punggung keluarga. Ferry selalu beralasan sedang mencari peluang bisnis yang tak kunjung membuahkan hasil, sementara Ibu Sari sibuk mengeluh tentang betapa kecilnya gaji Kinara dibandingkan dengan gaya hidup teman-teman sosialitanya. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut pasir melaju oleng dengan kecepatan tinggi. Lampu sorot truk itu menyilaukan mata Kinara, membuatnya terkesiap dan membanting setir ke kiri secara refleks. Bunyi klakson yang memekakan telinga bercampur dengan suara decit ban yang bergesekan kasar dengan aspal basah. Dalam hitungan detik yang terasa sangat lambat, truk itu menghantam sisi kanan mobil Kinara dengan kekuatan yang mengerikan. Suara benturan logam yang meremukkan tulang mobil terdengar seperti ledakan bom. Kaca depan pecah berhamburan menjadi ribuan kristal tajam. Dunia Kinara berputar hebat. Tubuhnya terpelanting ke sana kemari sebelum akhirnya tertahan oleh sabuk pengaman yang menjerat dadanya dengan kuat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kepala hingga ujung kaki, diikuti oleh kehangatan cairan kental yang mengalir menuruni wajahnya. Gelap perlahan merenggut kesadarannya, menyisakan satu pikiran terakhir tentang martabak yang mungkin sudah hancur tak berbentuk, sama seperti nasibnya malam itu. Di tempat lain, suasana hangat dan nyaman menyelimuti ruang tengah rumah kontrakan Kinara. Televisi layar datar berukuran besar, yang dibeli dengan cicilan kartu kredit atas nama Kinara, menayangkan acara varietas komedi yang sedang populer. Gelak tawa penonton bayaran di televisi bersahutan dengan tawa Ferry dan Ibu Sari. Mereka duduk santai di sofa empuk, dikelilingi bungkus camilan impor dan kulit kacang yang berserakan di lantai. Ferry mengangkat kakinya ke atas meja, menyeruput kopi susu hangat sambil sesekali mengecek ponselnya, bukan untuk menanyakan kabar istrinya, melainkan membalas pesan dari teman-teman nongkrongnya. Ibu Sari, wanita parubaya yang selalu tampil dengan riasan tebal meski hanya di rumah, sedang sibuk memilah baju-baju di toko daring melalui tabletnya. Ponsel Ferry yang tergeletak di meja bergetar panjang, memecah tawa mereka. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan nama kontak istriku dengan foto Kinara yang tersenyum lebar. Ferry melirik sekilas dengan wajah masam, seolah gangguan besar baru saja datang merusak malam santainya. Ia membiarkan panggilan itu berdering sampai mati, lalu kembali menatap layar televisi. Namun, ponsel itu kembali berdering, kali ini lebih mendesak. Dengan decakan kesal, Ferry meraih ponsel itu. Ibu Sari menoleh, wajahnya menunjukkan ketidaksukaan yang sama. Ia berkata bahwa pasti Kinara menelepon untuk memberi alasan kenapa dia pulang terlambat, atau mungkin mobil bututnya mogok lagi, dan minta dijemput. Ibu Sari menyuruh Ferry untuk tidak mengangkatnya supaya Kinara belajar mandiri dan tidak manja. Namun, ketika dering ketiga berbunyi,
Ferry akhirnya menggeser tombol hijau dengan kasar dan langsung mengaktifkan mode pengeras suara, berniat memarahi istrinya karena mengganggu waktu istirahat mereka. Belum sempat Ferry mengeluarkan kata-kata pedas. Suara di seberang sana bukanlah suara lembut Kinara, melainkan suara berat seorang pria dengan napas terengah-engah dan latar belakang suara sirene serta teriakan panik. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Gunawan dari unit gawat darurat Rumah Sakit Pusat. Ia berbicara dengan tempo cepat, memberitahukan bahwa Kinara baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat parah. Dokter itu menjelaskan bahwa Kinara mengalami pendarahan hebat di rongga kepala dan cedera organ dalam yang kritis. Nyawanya berada di ujung tanduk dan operasi darurat harus dilakukan detik itu juga untuk menghentikan pendarahan otak. Ruang tengah itu hening sejenak. Namun, keheningan itu bukan karena syok atau kesedihan, melainkan karena kebingungan yang bercampur dengan rasa enggan. Dr. Gunawan mendesak Ferry untuk segera datang ke rumah sakit guna menandatangani persetujuan operasi dan administrasi rawat inap, karena prosedur rumah sakit mewajibkan kehadiran wali sah untuk tindakan berisiko tinggi. Ferry bertukar pandang dengan Ibu Sari. Sang ibu mertua hanya mendengus pelan, lalu kembali memalingkan wajahnya ke layar televisi yang masih menampilkan adegan lucu. Dengan nada dingin dan tanpa empati sedikitpun, Ibu Sari berbisik kepada anaknya bahwa rumah sakit swasta itu hanya ingin memeras uang mereka dengan mendramatisir keadaan. Ia yakin Kinara hanya lecet sedikit dan dokter itu melebih-lebihkan supaya mereka panik dan mengeluarkan biaya besar. Terhasut oleh ucapan ibunya dan rasa malas yang mendominasi dirinya, Ferry mendekatkan mulutnya ke ponsel. Wajahnya datar, tanpa guratan kekhawatiran sedikitpun. Ia berkata kepada dokter itu dengan nada yang sangat santai, seolah sedang menolak tawaran kartu kredit dari telemarketer. Ferry mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak bisa pergi ke rumah sakit malam-malam begini, hanya karena urusan sepele. Dokter di seberang sana terdengar marah dan tidak percaya. Ia kembali menegaskan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Pasien bisa meninggal kapan saja jika tidak segera dibedah. Mendengar desakan itu, Ferry justru merasa terganggu. Ia mengeluarkan kalimat yang akan mengubah takdir hidup mereka selamanya. Ia berkata kalau Kinara mati, beritahu saja mereka. Mereka sibuk dan tidak punya waktu untuk urusan administrasi tak penting itu. Setelah mengucapkan kalimat terkutuk itu, Ferry memutus sambungan telepon sepihak, lalu melempar ponselnya kembali ke meja. Di ujung telepon, Dr. Gunawan terpaku memegang gagang telepon yang kini hanya memperdengarkan nada sambung putus. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak di dada. Ia telah bekerja belasan tahun di ruang gawat darurat, menghadapi berbagai macam tragedi, namun belum pernah ia mendengar kekejaman sedingin ini dari seorang suami. Para perawat yang berdiri di sekelilingnya, yang turut mendengar percakapan itu lewat pengeras suara telepon rumah sakit, menutup mulut mereka dengan tangan, mata mereka berkaca-kaca karena kasihan pada wanita muda yang terbaring tak berdaya di brankar penuh darah itu. Kinara sendirian, berjuang meregang nyawa, sementara orang yang seharusnya melindunginya justru membuangnya seperti sampah. Dr. Gunawan menatap tubuh Kinara yang mulai kejang. Monitor detak jantung berbunyi nyaring, menandakan kondisi pasien semakin kritis. Ia bimbang. Tanpa tanda tangan wali, melakukan operasi besar sangat berisiko bagi karirnya jika terjadi malpraktik atau kegagalan, namun hati nuraninya sebagai dokter tidak membiarkannya diam. Saat kepanikan melanda ruang IGD, seorang pria jangkung berjas hitam rapi yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan memperhatikan segalanya, melangkah maju. Pria itu baru saja selesai mengurus administrasi untuk salah satu karyawannya yang keracunan makanan, dan secara tidak sengaja mendengar seluruh percakapan mengerikan itu. Wajahnya tampan namun dingin, dengan rahang tegas yang menyiratkan kekuasaan. Ia mendekati meja perawat, menatap Dr. Gunawan dengan sorot mata tajam yang mengintimidasi namun memberikan rasa aman. Pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tinta emas dan meletakkannya di atas meja administrasi. Ia memerintahkan dokter untuk segera melakukan operasi terbaik, menggunakan dokter spesialis terbaik, dan memakai fasilitas kamar VVIP untuk pasien bernama Kinara tersebut. Dr. Gunawan mengambil kartu nama itu, matanya membelalak kaget saat membaca nama yang tertera di sana. Itu adalah nama yang sangat berpengaruh di dunia bisnis, pemilik dari grup perusahaan properti tempat Kinara bekerja. Pria itu berkata dengan suara bariton yang tenang namun penuh penekanan, bahwa dialah yang akan menjadi penanggung jawab penuh atas nyawa dan biaya pengobatan wanita itu. Ia meminta formulir persetujuan, mengambil pena, dan tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya di kolom wali. Malam itu, di tengah hujan badai yang masih mengamuk di luar, nasib Kinara berpindah tangan dari seorang suami pecundang kepada seorang pelindung yang tak terduga. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai sutra yang tebal, menyinari ruangan yang lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit.
Aroma antiseptik yang biasanya menyengat hidung kini tersamar oleh wangi bunga lili segar yang tertata rapi di dalam vas kristal di atas meja nakas. Kinara mengerjapkan matanya perlahan, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya terang yang menyambutnya. Kepalanya terasa berat, seolah ada batu besar yang menindihnya, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Rasa sakit yang tajam berdenyut di sekujur badannya setiap kali ia mencoba bergerak, mengingatkannya pada peristiwa mengerikan yang terjadi malam sebelumnya. Ingatan tentang hujan, lampu truk yang menyilaukan, dan benturan keras itu perlahan kembali menyusun dirinya dalam benak Kinara, membuatnya tersentak sadar. Kinara mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering dan perih. Suara yang keluar dari mulutnya hanya berupa erangan lirih. Seorang perawat berseragam rapi yang berjaga di sudut ruangan, segera menyadari kesadaran pasiennya. Dengan sigap, perawat itu mendekat, memeriksa tanda-tanda vital di monitor canggih yang berkelip di samping tempat tidur, lalu memberikan sedikit air minum melalui sedotan ke bibir Kinara yang pecah-pecah. Air sejuk itu mengalir membasahi kerongkongannya, memberikan sedikit kelegaan. Setelah rasa hausnya mereda, pertanyaan pertama yang muncul di benak Kinara adalah tentang keluarganya. Dengan suara parau, ia bertanya apakah suaminya, Ferry, ada di luar menunggu. Mata Kinara menyisir seluruh ruangan yang luas itu, mencari sosok Ferry atau Ibu Sari, berharap mereka sedang tertidur di sofa tunggu karena lelah menjaganya semalaman. Perawat itu terdiam sejenak, wajahnya menyiratkan rasa iba yang mendalam. Ia tampak ragu untuk menjawab, seolah tidak tega menghancurkan harapan wanita yang baru saja lolos dari maut itu. Perawat itu hanya tersenyum tipis, merapikan selimut Kinara, dan berkata bahwa ia akan memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Kinara lebih lanjut. Jawaban mengambang itu membuat hati Kinara mencelos. Firasat buruk mulai merayapi perasaannya. Ia tahu betul tabiat suaminya. Namun bagian kecil dari hatinya masih ingin percaya bahwa dalam situasi hidup dan mati, Ferry pasti akan peduli. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Dokter Gunawan masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 orang perawat lain. Dokter itu tersenyum ramah, memeriksa refleks mata Kinara dengan senter kecil, dan menanyakan skala rasa sakit yang dirasakannya. Setelah pemeriksaan selesai dan kondisi Kinara dinyatakan stabil pasca operasi kraniotomi yang rumit, Kinara memberanikan diri bertanya lagi. Ia memegang lengan jas dokter itu dengan lemah, memohon untuk tahu di mana keluarganya. Dokter Gunawan menghela napas panjang, menatap mata Kinara lekat-lekat. Ia memutuskan bahwa kejujuran, meski menyakitkan, adalah hal terbaik saat ini. Dengan nada lembut namun tegas, Dokter Gunawan menceritakan apa yang terjadi malam itu. Ia menceritakan bagaimana pihak rumah sakit menelepon Ferry berkali-kali, bagaimana panggilan itu akhirnya diangkat, dan bagaimana penolakan dingin yang mereka terima. Kinara mendengarkan dengan tatapan kosong, air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Dadanya terasa sesak, lebih sakit daripada luka bekas operasi di kepalanya. Kinara menggelengkan kepalanya pelan, menyangkal kenyataan itu. Ia bergumam bahwa mungkin dokter salah sambung, atau mungkin Ferry sedang panik sehingga bicaranya melantur. Ia meminta bukti. Ia ingin melihat catatan medisnya, ingin melihat siapa yang menandatangani persetujuan operasinya jika bukan suaminya. Dokter Gunawan mengangguk pada salah satu perawat, yang kemudian menyerahkan sebuah papan jalan berisi berkas rekam medis kepada Kinara. Dengan tangan gemetar, Kinara menerima berkas itu. Matanya menelusuri baris demi baris tulisan di sana. Di bagian atas, tertulis diagnosis medis yang rumit. Namun, pandangannya terkunci pada kolom di bagian bawah halaman, kolom yang bertuliskan penanggung jawab wali pasien. Nama Ferry tidak ada di sana. Nama Ibu Sari juga tidak ada. Nama yang tertulis di sana, dengan tinta hitam yang tegas dan tanda tangan yang berkarakter kuat, adalah Arga Santoso. Kinara terbelalak. Napasnya tercekat. Ia kenal nama itu. Sangat kenal. Itu adalah nama CEO perusahaan tempatnya bekerja, sosok yang dikenal sebagai pemimpin bertangan besi, dingin, dan tak tersentuh. Arga Santoso adalah figur yang ditakuti sekaligus dikagumi oleh ribuan karyawannya. Kinara hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang jarang berinteraksi langsung dengannya, kecuali saat presentasi tahunan di mana Arga biasanya hanya diam menyimak dengan wajah datar. Bagaimana mungkin orang nomor 1 di perusahaan itu bisa menjadi walinya? Bagaimana Arga bisa ada di rumah sakit ini tadi malam? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala Kinara, membuatnya pusing. Belum sempat ia mencerna keanehan ini, pintu kamar rawat inap VVIP itu kembali terbuka. Sosok yang baru saja dipikirkannya kini berdiri di ambang pintu. Arga Santoso, masih mengenakan setelan jas yang sama dengan malam sebelumnya, melangkah masuk dengan aura yang mendominasi ruangan. Dokter Gunawan dan para perawat membungkuk hormat padanya lalu undur diri keluar ruangan,
memberikan privasi bagi mereka berdua. Arga berjalan mendekati sisi tempat tidur Kinara. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi simpati yang berlebihan, melainkan tatapan tajam yang meneliti, seolah sedang menilai sebuah investasi bisnis. Ia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, menatap Kinara yang masih tampak syok. Tanpa basa-basi, Arga mengeluarkan ponselnya dari saku jas dalam. Arga meletakkan ponsel itu di atas meja nakas, tepat di samping telinga Kinara. Jarinya menekan layar, memutar sebuah file audio. Suara itu memenuhi ruangan yang sunyi. Suara Ferry terdengar jernih dan nyata, terekam sempurna oleh sistem panggilan darurat rumah sakit yang malam itu juga didengar oleh Arga. Kata-kata itu menusuk telinga Kinara seperti belati. Kalau dia mati, beritahu saja. Kami sibuk, tidak punya waktu untuk urusan administrasi tak penting itu. Suara itu diikuti oleh bunyi sambungan telepon yang diputus. Air mata Kinara tumpah tak terbendung. Pertahanannya runtuh seketika. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala rasa sakit hati, pengkhianatan, dan keputusasaan yang selama ini ia pendam. Suaminya, orang yang ia cintai dan ia nafkahi selama ini, benar-benar menginginkan kematiannya demi menghindari kerepotan administrasi. Arga membiarkan Kinara menangis beberapa saat, tidak berusaha menenangkannya dengan kata-kata manis palsu. Ia hanya duduk diam, membiarkan realitas pahit itu meresap ke dalam jiwa Kinara. Setelah tangisan Kinara mulai mereda menjadi isakan pelan, Arga mengambil kembali ponselnya. Ia menatap Kinara lekat-lekat dan berkata dengan suara datar, bahwa ia kebetulan ada di IGD malam itu dan mendengar semuanya. Arga menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk mengambil alih, karena ia tidak suka melihat aset berharga perusahaannya disia-siakan oleh orang-orang bodoh. Ia menyebut Kinara sebagai karyawan yang berpotensi, dan ia tidak rela kehilangan pekerja terbaiknya hanya karena suami yang tidak berguna. Ucapan Arga terdengar dingin dan transaksional. Namun anehnya, justru itulah yang dibutuhkan Kinara saat ini. Ia tidak butuh dikasihani, ia butuh disadarkan. Arga kemudian menyodorkan sebuah pertanyaan yang menohok. Ia bertanya kepada Kinara, sekarang setelah tahu kebenarannya, apa yang akan Kinara lakukan? Apakah ia akan terus menangis, memaafkan suaminya, dan kembali menjadi sapi perah bagi keluarga parasit itu? Atau, apakah ia ingin membalas dendam dan membuat mereka membayar setiap tetes air mata yang jatuh hari ini? Arga menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan membantu Kinara. Ia akan memberikan dukungan dana, kuasa hukum, dan perlindungan penuh agar Kinara bisa menghancurkan Ferry dan Ibu Sari sampai ke akar-akarnya. Sebagai gantinya, Kinara harus mendedikasikan kemampuan kerjanya untuk proyek besar perusahaan Arga di masa depan. Kinara terdiam, menatap langit-langit kamar. Bayangan wajah Ferry yang tersenyum sinis dan Ibu Sari yang selalu meremehkannya menari-nari di pelupuk matanya. Rasa cinta yang dulu ada kini, hangus terbakar oleh api kebencian yang mulai menyala. Kata-kata, urusan tak penting, terngiang-ngiang di kepalanya, menjadi bahan bakar baru bagi semangat hidupnya. Kinara menghapus air matanya dengan kasar, meski tangannya masih gemetar. Ia menoleh menatap Arga, tatapan matanya yang tadi sendu kini berubah menjadi keras dan dingin, mencerminkan tekad baja yang baru saja terbentuk. Dengan suara serak namun penuh keyakinan, Kinara menjawab tawaran itu. Ia menerima kesepakatan Arga. Ia bersedia menjadi proyek Arga selanjutnya. Mulai detik ini, Kinara yang lemah dan penurut telah mati bersama kecelakaan itu. Yang hidup sekarang adalah Kinara baru, yang siap menuntut balas. Arga tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat jarang terlihat, menandakan dimulainya permainan pembalasan yang sesungguhnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam tragis yang hampir merenggut nyawa Kinara. Selama masa itu, Kinara menjalani pemulihan intensif di sebuah fasilitas kesehatan swasta milik kolega Arga Santoso yang tersembunyi dari keramaian kota. Di sana, luka fisik Kinara dirawat dengan teknologi terbaik, namun yang lebih penting, mentalnya ditempa ulang. Arga tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menyusun strategi yang matang. Kinara diajarkan untuk menyembunyikan emosi, memalsukan senyuman, dan memainkan peran sebagai korban yang tidak tahu apa-apa. Hari kepulangan pun tiba. Kinara berdiri di depan cermin besar di apartemen sementara yang disediakan Arga. Ia memandangi pantulan dirinya. Bekas jahitan di kepalanya kini tertutup rapi oleh tatanan rambut barunya. Wajahnya yang dulu kusam karena kelelahan kini tampak segar, meski ia sengaja memulas bedak agar terlihat sedikit pucat untuk memuluskan sandiwaranya. Arga berdiri di belakangnya, mengangguk pelan sebagai tanda persetujuan bahwa pertunjukan sudah siap dimulai. Sebuah taksi online mengantar Kinara sampai ke depan pagar rumah kontrakannya. Arga sengaja tidak mengantar untuk menghindari kecurigaan awal. Kinara menarik napas dalam-dalam,
mengatur detak jantungnya yang memburu karena amarah. Ia melangkah masuk ke halaman rumah yang tampak tidak terurus. Rumput liar mulai tinggi, dan sampah bekas makanan cepat saji menumpuk di tempat sampah depan, menandakan penghuninya terlalu malas bahkan untuk sekadar menjaga kebersihan. Dengan tangan gemetar yang dibuat-buat, Kinara memutar kunci pintu dan melangkah masuk. Aroma rokok dan debu langsung menyergap hidungnya. Ruang tamu berantakan. Ferry sedang tidur mendengkur di sofa dengan televisi yang menyala, sementara Ibu Sari sedang sibuk mengikir kukunya di kursi makan sambil mendengarkan musik dari ponsel. Kehadiran Kinara yang tiba-tiba membuat Ibu Sari terlonjak kaget. Wanita parubaya itu membelalakan matanya, seolah melihat hantu. Ia segera mengguncang bahu Ferry dengan kasar hingga anaknya terbangun. Ferry mengerjapkan mata, bingung, lalu tatapannya terkunci pada sosok istrinya yang berdiri di ambang pintu dengan sebuah koper kecil. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangisan haru, dan tidak ada ucapan syukur. Yang terpancar dari wajah mereka berdua hanyalah kekagetan yang bercampur dengan kekecewaan yang gagal disembunyikan. Ferry bahkan sempat melirik arah pintu, seolah memastikan tidak ada orang lain yang datang bersama Kinara. Dengan nada canggung dan terbata-bata, Ferry akhirnya membuka suara. Bertanya bagaimana Kinara bisa pulang dan kenapa tidak memberi kabar agar ia bisa menjemput. Sebuah basa-basi busuk yang membuat perut Kinara mual. Kinara memasang wajah sendu dan berjalan pelan mendekati mereka, berpura-pura kakinya masih pincang. Ia duduk di kursi kayu yang keras, lalu mulai bercerita dengan suara lirih yang telah dilatihnya. Ia berkata bahwa seorang dermawan menolongnya di rumah sakit, menanggung biaya awal karena kasihan melihatnya sendirian, dan sekarang ia sudah diperbolehkan rawat jalan. Mendengar kata, sendirian, Ibu Sari langsung memotong pembicaraan dengan nada defensif. Ia berdalih bahwa malam itu Ferry sedang sakit parah, demam tinggi hingga tidak bisa bangun, dan mereka kehilangan ponsel sehingga tidak tahu cara menghubungi rumah sakit. Kebohongan itu meluncur begitu licin dari lidah Ibu Sari, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Ferry mengangguk cepat, mendukung dusta ibunya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Namun, drama kemanusiaan itu tidak berlangsung lama. Belum sempat Kinara meletakkan tasnya ke dalam kamar, Ferry sudah mengubah topik pembicaraan ke hal yang baginya jauh lebih penting. Matanya berkilat tamak saat ia bertanya tentang asuransi kecelakaan dan nasib mobil mereka. Ferry berkata bahwa mobil itu hancur total menurut berita, jadi pasti uang penggantian dari asuransi sangat besar. Ibu Sari pun ikut menimpali, mendesak Kinara untuk segera mengurus pencairan dana Jasara Harja dan asuransi kantornya. Bagi mereka, kepulangan Kinara yang selamat hanyalah sebuah jalan untuk mendapatkan uang tunai segar. Mereka tidak peduli pada rasa sakit yang Kinara rasakan, mereka hanya peduli pada angka 0 di rekening bank. Kinara menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang hampir tersungging di bibirnya. Inilah saatnya melempar umpan pertama. Dengan nada polos, Kinara berkata bahwa ia sudah mengurus semuanya dengan pihak asuransi dan kantor. Ia menyebutkan sebuah angka nominal yang fantastis, jauh lebih besar dari gaji Ferry selama 5 tahun jika ia bekerja. Mata Ferry dan Ibu Sari langsung terbelalak lebar, air liur keserakahan seolah menetes dari sudut bibir mereka. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi cair seketika. Ibu Sari mendadak menjadi ramah, memijat bahu Kinara dan memuji menantunya sebagai wanita yang kuat dan hebat. Ferry langsung membayangkan motor sport baru yang sudah lama ia idamkan. Akan tetapi, Kinara segera menambahkan satu syarat yang menjadi kunci dari jebakan ini. Ia menjelaskan bahwa karena kecelakaan itu hampir merenggut nyawa dan melibatkan prosedur medis yang rumit, pihak asuransi menetapkan aturan pencairan yang sangat ketat untuk mencegah penipuan. Uang miliaran rupiah itu hanya bisa dicairkan jika formulir persetujuan ditandatangani oleh wali, yang sama dengan orang yang menandatangani persetujuan operasi di malam kejadian. Kinara menatap mata Ferry dalam-dalam, berpura-pura bingung. Ia bertanya dengan nada lembut, memastikan apakah benar Ferry yang datang malam itu dan menandatangani berkas operasi, karena pihak rumah sakit mencatat ada tanda tangan wali suami. Jika bukan Ferry, maka uang itu akan hangus atau menjadi sengketa yang panjang. Ferry terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul ia tidak pernah datang. Ia tahu ia telah menolak panggilan itu. Namun, bayangan uang miliaran rupiah di depan mata membuat otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia melirik ibunya. Ibu Sari memberikan kode mata yang tajam, menyuruh Ferry untuk mengaku saja. Dengan keberanian seorang pembohong ulung, Ferry mengangguk mantap. Ia berbohong bahwa ia memang datang diam-diam saat Kinara tidak sadar, mengurus semuanya, lalu pulang karena tidak tega melihat darah. Ia mengklaim tanda tangan itu adalah miliknya. Kinara pura-pura lega mendengar pengakuan itu. Dalam hatinya, ia bersorak. Pengakuan Ferry ini adalah langkah awal kehancuran suaminya.
Kinara berkata ia akan segera meminta berkas asuransi itu untuk ditandatangani Ferry nanti. Jebakan telah terpasang, dan tikus-tikus serakah itu telah masuk dengan sukarela. Beberapa minggu berlalu sejak Kinara kembali ke rumah neraka itu. Sandiwara berjalan mulus. Kinara kembali bekerja di kantor, atau setidaknya itulah yang diketahui oleh Ferry dan Ibu Sari. Pada kenyataannya, Kinara kini bekerja langsung di bawah arahan Arga Santoso di lantai eksekutif, merancang strategi bisnis sekaligus strategi penghancuran rumah tangganya sendiri. Setiap sore, Kinara pulang bukan dengan tangan kosong. Ia membawa serta bingkisan-bingkisan mewah yang didanai oleh Arga sebagai modal investasi untuk rencana mereka. Hari ini, Kinara membawa sebuah tas tangan bermerek terkenal dari desainer Eropa untuk Ibu Sari dan sebuah jam tangan kronograf edisi terbatas untuk Ferry. Saat Kinara meletakkan barang-barang mewah itu di meja ruang tamu, mata Ibu Sari berbinar-binar seperti anak kecil melihat permen. Tanpa rasa malu, ia langsung menyambar tas itu, mencium aroma kulit aslinya, dan segera berpose di depan cermin. Ia tidak bertanya dari mana Kinara mendapatkan uang sebanyak itu. Ia hanya peduli bahwa sekarang ia bisa pamer kepada tetangga-tetangga yang selama ini meremehkannya. Kinara beralasan bahwa kantornya memberikan bonus kinerja awal, karena ia berhasil mendapatkan proyek besar pasca kecelakaan, dan sebagian lagi adalah uang muka asuransi yang mulai cair sedikit demi sedikit. Kebohongan yang manis itu ditelan bulat-bulat oleh ketamakan mereka. Dampak dari hadiah-hadiah ini mulai terlihat jelas pada perubahan perilaku Ferry dan Ibu Sari. Mereka yang tadinya hanya malas, kini berubah menjadi hedonis yang tak terkendali. Ibu Sari mulai sering mengadakan arisan di rumah, memesan catering mahal, dan memamerkan barang-barang barunya. Ia berbicara dengan nada tinggi kepada tetangga, membual tentang menantunya yang sukses dan anaknya yang sebentar lagi akan menjadi pebisnis besar. Sementara itu, Ferry semakin tenggelam dalam kemalasan. Ia berhenti mencari lowongan kerja, sesuatu yang sebelumnya ia lakukan hanya untuk formalitas, dan mulai menghabiskan waktunya di kafe-kafe mahal, mentraktir teman-temannya, dan tentu saja, wanita simpanannya. Ferry merasa dirinya kini berada di atas angin, yakin bahwa sumber uang Kinara tidak akan pernah kering. Di balik layar, Arga Santoso memainkan bidak caturnya dengan kejam namun elegan. Ferry, yang merasa percaya diri dengan penampilan barunya yang perlente berkat jam tangan dan baju mahal dari Kinara, mencoba melamar posisi manajer di beberapa perusahaan relasi Arga, sekadar untuk menaikkan status sosialnya di mata selingkuhannya. Namun, Arga telah memastikan namanya masuk dalam daftar hitam informal di kalangan HRD perusahaan-perusahaan besar di kota itu. Setiap lamaran yang dikirim Ferry langsung berakhir di tempat sampah tanpa pernah dibaca. Penolakan demi penolakan itu tidak membuat Ferry sadar diri, melainkan justru membuatnya semakin arogan dan bergantung pada Kinara. Ia berdalih bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar standarnya, padahal kenyataannya ia tidak memiliki kompetensi apapun. Puncak dari fase ini adalah ketika Kinara mulai menahan aliran dana tunai. Suatu malam, saat Ferry meminta uang 50 juta rupiah untuk modal bisnis teman lamanya, yang sebenarnya untuk liburan dengan selingkuhannya, Kinara memasang wajah sedih. Ia berkata bahwa uang tunai dari bonusnya sudah habis untuk membayar hutang rumah sakit yang membengkak, dan pencairan asuransi tahap besar sedang tertahan birokrasi yang memakan waktu lama. Ferry dan Ibu Sari panik. Mereka sudah terlanjur terbiasa hidup mewah. Tagihan kartu kredit gaya hidup mereka mulai menumpuk. Melihat kepanikan itu, Kinara memberikan solusi yang terdengar masuk akal namun mematikan. Kinara menyarankan agar Ferry dan Ibu Sari mengambil pinjaman sementara atau kredit atas nama mereka sendiri. Ia meyakinkan mereka bahwa begitu uang asuransi miliaran itu cair bulan depan, mereka bisa langsung melunasi semuanya dalam sekali bayar, bahkan sisa uangnya masih sangat banyak. Terbuai oleh janji manis dan gaya hidup yang tidak ingin mereka lepaskan, Ferry dan Ibu Sari setuju. Mereka mulai mengajukan aplikasi kartu kredit baru, mengambil pinjaman online, bahkan Ibu Sari berani meminjam uang pada rentenir pasar dengan bunga mencekik, menjaminkan barang-barang mewah pemberian Kinara. Mereka menandatangani semua berkas hutang itu dengan penuh percaya diri, yakin bahwa Kinara akan membereskan semuanya nanti. Tanpa mereka sadari, Kinara mendokumentasikan setiap lembar tagihan yang datang ke rumah. Ia memotret surat-surat peringatan hutang yang mulai berdatangan atas nama Ferry dan Ibu Sari. Di kantor, Arga tersenyum puas melihat laporan keuangan rumah tangga Ferry yang kini merah total. Ferry dan ibunya sedang menggali lubang kubur mereka sendiri, menumpuk hutang atas nama pribadi demi mempertahankan gengsi, sementara aset yang mereka harapkan, uang asuransi Kinara, sebenarnya tidak pernah ada untuk mereka. Uang asuransi itu memang ada, tetapi sudah masuk rekening pribadi Kinara yang baru,
yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh hukum pernikahan karena statusnya sebagai harta bawaan pasca pisah harta yang diam-diam diurus oleh pengacara Arga dengan memanipulasi tanggal dokumen yang ditandatangani Ferry tanpa sadar di antara tumpukan berkas lain. Situasi semakin memanas ketika Ferry mulai semakin berani membawa selingkuhannya mendekat ke lingkungan rumah, mengira Kinara terlalu sibuk dan bodoh untuk menyadarinya. Kinara, dengan bantuan tim investigasi Arga, mendapatkan foto-foto dan video perselingkuhan itu dengan kualitas tinggi. Bukti Ferry mentransfer uang hasil pinjaman online ke rekening wanita lain pun sudah di tangan. Kinara menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Ferry sedang bermesraan di sebuah restoran mewah, dibayar dengan uang hutang yang bunganya akan mencekik leher Ferry sendiri. Kinara tidak merasa sakit hati lagi. Yang ada hanya rasa jijik dan kepuasan dingin menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu godam keadilan. Hari pembalasan semakin dekat, dan undangan menuju kehancuran mereka sudah siap disebar. Suasana di rumah kontrakan Ferry terasa berbeda sore itu. Udara yang biasanya pengap oleh asap rokok dan keluhan kini berganti dengan aroma parfum mahal yang menyengat hidung. Sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tinta emas tergeletak angkuh di atas meja tamu yang permukaannya sudah mulai terkelupas. Amplop itu bukan sekadar kertas biasa. Teksturnya kasar dan berat, menandakan kualitas premium yang hanya digunakan oleh kalangan elit. Di sudut kanan atas amplop tersebut, tercetak logo perusahaan Arga Santoso, sebuah simbol kekuasaan dan kekayaan yang selama ini hanya bisa dilihat Ferry dan Ibu Sari dari layar televisi atau majalah bisnis. Kinara membawa undangan itu pulang 2 hari yang lalu, menyerahkannya dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar, seolah ia sendiri merasa tak pantas memegangnya. Ferry duduk di sofa, memandangi undangan itu seakan benda tersebut adalah tiket emas menuju surga. Matanya berbinar liar saat membaca ulang tulisan kaligrafi indah yang tertera di sana. Gala dinner tahunan malam penghargaan mitra terbaik. Namun, yang membuat jantung Ferry berdegup kencang bukan hanya kemewahan acara itu, melainkan sebuah catatan kecil yang diselipkan Kinara secara lisan. Kinara mengatakan bahwa CEO perusahaan, Arga Santoso, secara khusus meminta kehadiran Ferry karena ia akan menerima penghargaan sebagai suami pendukung karir terbaik. Kinara menjelaskan dengan nada meyakinkan bahwa perusahaan sangat menghargai peran suami yang tetap setia mendukung istri melewati masa kritis pasca kecelakaan, dan Arga ingin menjadikan kisah mereka sebagai inspirasi budaya perusahaan tentang ketahanan keluarga. Ego Ferry melambung tinggi menembus langit-langit rumah yang kusam. Ia merasa akhirnya dunia mengakui kehebatannya. Selama ini ia merasa kerdil di hadapan teman-temannya yang sudah sukses, namun undangan ini adalah bukti bahwa ia spesial. Ibu Sari, yang duduk di sampingnya sambil memoles kuteks merah darah, tak kalah antusias. Baginya, undangan ini adalah panggung untuk memamerkan diri. Ia sudah membayangkan tatapan iri dari tetangga-tetangganya saat melihat mobil jemputan mewah datang menjemput mereka. Ibu Sari mulai meracau tentang baju apa yang harus ia kenakan, perhiasan apa yang harus melingkar di lehernya, dan bagaimana ia harus bersikap anggun layaknya nyonya besar. Ia lupa bahwa dompet mereka kosong, dan tagihan-tagihan menumpuk di laci meja. Demi menjaga gengsi di acara bergengsi tersebut, Ferry dan Ibu Sari melakukan keputusan yang nekat namun fatal. Karena uang tunai dari Kinara sedang macet, dengan alasan birokrasi asuransi, mereka kembali mendatangi rentenir. Kali ini rentenir kelas kakap yang biasa meminjamkan uang dalam jumlah besar dengan jaminan aset bergerak. Ferry nekat menggadaikan BPKB Motorsport yang baru saja ia kredit, yang sebenarnya belum lunas, dan Ibu Sari menyerahkan sisa perhiasan emas lamanya yang tersisa. Mereka mendapatkan uang tunai puluhan juta rupiah dalam sekejap. Tanpa berpikir panjang tentang bunga yang mencekik di bulan depan, mereka langsung menghamburkan uang itu dalam 1 hari. Ferry menyewa setelan jas Tuxedo dari butik desainer ternama, lengkap dengan sepatu kulit mengkilap yang harganya setara gaji 2 bulan karyawan biasa. Ibu Sari membeli gaun malam berekor panjang penuh payet berkilauan, menyewa jasa penata rias profesional ke rumah, dan bahkan menyewa mobil sedan mewah berikut sopirnya hanya untuk perjalanan 1 malam. Malam acara pun tiba. Hotel bintang 5 tempat acara berlangsung tampak megah menjulang di pusat kota, bermandikan cahaya lampu sorot yang menembus langit malam Jakarta. Mobil sewaan Ferry berhenti tepat di depan lobi utama yang berlantaikan marmer Italia. Seorang petugas valet berseragam rapi membukakan pintu dengan hormat. Ferry turun dengan dagu terangkat tinggi, merapikan jas mahalnya, lalu mengulurkan tangan membantu ibunya keluar. Ibu Sari melangkah keluar dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat elegan, matanya menyapu sekeliling, menilai penampilan tamu lain. Mereka berjalan masuk melewati pintu kaca otomatis, mengabaikan sapaan ramah resepsionis, karena merasa derajat mereka kini lebih tinggi. Di mata mereka, malam ini adalah penobatan mereka sebagai bangsawan baru. Mereka tidak menyadari tatapan-tatapan aneh dari beberapa staf hotel yang mengenakan ARPC.
Para staf itu sebenarnya telah diinstruksikan untuk memantau pergerakan Ferry dan Ibu Sari, memastikan target utama malam itu masuk ke dalam perangkap tanpa hambatan. Kinara sudah menunggu di depan pintu ballroom. Penampilan Kinara malam itu sangat berbeda. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru gelap yang sederhana namun memancarkan aura misterius dan berkelas. Tidak ada perhiasan mencolok di tubuhnya, hanya sepasang anting mutiara kecil. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan badai. Saat melihat suami dan ibu mertuanya datang dengan dandanan yang berlebihan, Ibu Sari terlihat seperti pohon Natal yang terlalu banyak hiasan. Kinara hanya tersenyum tipis. Ferry mendekati Kinara, bukan untuk memuji istrinya, melainkan untuk mengeluh. Ia berbisik kasar bahwa sopir sewaan tadi kurang ajar karena mengerem mendadak, dan ia mengancam akan memecat sopir itu, padahal ia hanya penyewa harian. Sikap arogansi Ferry semakin menjadi-jadi saat mereka masuk ke dalam ballroom. Ruangan itu sangat luas, diterangi oleh ribuan kristal dari lampu gantung raksasa di langit-langit. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga segar. Tamu-tamu yang hadir adalah para pebisnis top, investor asing, dan pejabat tinggi. Ferry merasa gugup sesaat, namun kesombongannya menutupi rasa itu. Ia berjalan membusungkan dada, menggandeng ibunya, menuju meja yang telah ditentukan. Di meja makan, perilaku Ferry dan Ibu Sari sangat memalukan. Mereka memperlakukan pelayan seperti budak. Saat seorang pelayan muda tidak sengaja menumpahkan sedikit air es di dekat gelas Ibu Sari, bukan mengenai bajunya, hanya di atas meja. Ibu Sari langsung membentak pelayan itu dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian meja sebelah. Ia memaki pelayan itu buta dan tidak becus kerja, menuntut manajer dipanggil. Ferry ikut-ikutan memarahi pelayan itu, berkata bahwa jas yang ia pakai harganya lebih mahal dari gaji pelayan itu setahun. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, menatap dengan pandangan jijik. Namun, Ferry dan Ibu Sari mengartikan tatapan itu sebagai tatapan kagum dan iri. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi tontonan badut di tengah kumpulan singa. Kinara duduk diam di samping mereka, tidak berusaha menenangkan atau menegur. Ia membiarkan mereka mempermalukan diri sendiri. Ia membiarkan karakter asli mereka keluar sebebas-bebasnya di hadapan publik. Sesekali, mata Kinara bertemu pandang dengan Arga Santoso yang duduk di meja VVIP paling depan. Arga mengangkat gelas anggurnya sedikit ke arah Kinara, sebuah isyarat tersembunyi bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. MC acara, seorang presenter terkenal, naik ke atas panggung. Suara musik orkestra mereda. Lampu ruangan perlahan meredup, menyisakan satu sorotan lampu ke arah podium. Jantung Ferry berdegup kencang. Ia merapikan dasinya sekali lagi, menyiapkan senyum terbaiknya, yakin bahwa sebentar lagi namanya akan dipanggil dan ia akan naik ke panggung untuk menerima tepuk tangan gemuruh. Ia sudah menyiapkan pidato kemenangan dalam kepalanya, pidato tentang pengorbanan dan cinta, padahal hatinya kosong melompong. Ia tidak tahu bahwa panggung itu memang disiapkan untuknya, namun bukan untuk sebuah penghargaan, melainkan untuk sebuah eksekusi sosial. Panggung megah di depan sana bermandikan cahaya biru yang dramatis. Layar LED raksasa yang menjadi latar belakang panggung menampilkan grafis animasi elegan dengan logo perusahaan yang berputar perlahan. MC pria dengan suara bariton yang berwibawa mulai membacakan narasi pembuka tentang pentingnya integritas, loyalitas, dan kemanusiaan dalam dunia bisnis modern. Ferry duduk di ujung kursi, tubuhnya condong ke depan, telapak tangannya berkeringat dingin karena antusiasme yang meluap. Di sampingnya, Ibu Sari sibuk membenahi tatanan rambut sasaknya yang tinggi, memastikan ia terlihat sempurna saat kamera menyorot mereka nanti. Ia bahkan sudah mengeluarkan cermin kecil dari tas mahalnya, mengecek apakah lipstiknya masih merah menyala. Hadirin sekalian, suara MC menggema memenuhi seluruh penjuru ballroom, memantul di dinding-dinding yang dilapisi peredam suara berkualitas tinggi. Malam ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian angka dan keuntungan. Kita juga ingin menyoroti sisi manusiawi dari kesuksesan. Di antara kita, ada kisah-kisah yang tak terungkap, kisah tentang pengorbanan di saat krisis, dan keputusan yang menentukan hidup atau mati. Ferry menyikut lengan Kinara pelan, tersenyum lebar sambil berbisik bangga bahwa MC pasti sedang membicarakan dirinya. Kinara tidak menoleh, matanya lurus menatap panggung dengan tatapan yang sulit diartikan, dingin dan tajam seperti pisau bedah. Untuk kategori khusus tahun ini, lanjut MC, kami ingin mempersembahkan sebuah momen kebenaran. Sebuah penghargaan bagi mereka yang menunjukkan wajah aslinya di saat genting. Mari kita sambut profil dari penerima penghargaan kita. Lampu sorot tiba-tiba bergerak liar menyapu ruangan, membuat suasana menjadi tegang dan penuh antisipasi. Musik latar berubah menjadi nada rendah yang mendengung, menciptakan atmosfer yang sedikit mencekam namun membuat penasaran.
Akhirnya, lampu sorot itu berhenti tepat di meja nomor 18. Meja tempat Ferry, Ibu Sari, dan Kinara duduk. Cahaya putih menyilaukan menerpa wajah Ferry. Ia spontan berdiri, melambaikan tangan dengan kaku ke arah hadirin yang wajahnya tak terlihat karena silau. Ibu Sari ikut berdiri, tersenyum lebar sambil memamerkan gigi yang dihiasi sisa lipstik. Di layar raksasa, semua orang mengharapkan munculnya foto profil Ferry dengan pose gagah atau montase video yang mengharukan. Namun, layar itu tiba-tiba berkedip, menampilkan static noise atau gangguan gambar sejenak, seolah ada kerusakan teknis. Beberapa tamu mulai berbisik bingung. Ferry yang sudah berdiri tampak canggung, senyumnya mulai goyah. Tiba-tiba, layar berubah menjadi hitam pekat. Hanya ada satu garis gelombang audio berwarna hijau neon yang melintang di tengah layar hitam itu. Hening. Seluruh ruangan menahan napas. Kemudian, suara itu terdengar. Bukan suara musik, bukan suara narator. "Dok, kalau dia mati, beritahu saja." Suara itu meledak dari speaker kualitas konser yang mengelilingi ruangan. Jernih, nyaring, tanpa distorsi. Itu adalah suara Ferry. Sangat jelas, dengan nada malas dan angkuh yang khas. Ferry membeku di tempatnya berdiri. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor murni. Lututnya gemetar hebat. Ia mengenali suara itu. Itu suaranya sebulan yang lalu. Gelombang audio di layar bergerak seiring dengan kelanjutan kalimat itu. "Kami sibuk, tidak punya waktu untuk urusan administrasi tak penting itu." Suara itu bergema, memantul di setiap sudut ruangan, menusuk telinga ratusan tamu undangan. Bunyi, klik, telepon yang ditutup mengakhiri rekaman pendek namun mematikan itu. Keheningan yang mengikuti setelahnya jauh lebih mengerikan daripada keributan apapun. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap panggung kini beralih menatap Ferry yang berdiri kaku di bawah sorotan lampu. Tatapan mereka bukan lagi kekaguman, melainkan campuran antara kaget, jijik, dan penghinaan yang mendalam. Para istri pejabat menutup mulut mereka dengan tangan, para pengusaha menggelengkan kepala dengan wajah masam. Ibu Sari, yang baru saja menyadari apa yang terjadi, wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat. Kakinya lemas, dan ia benar-benar ambruk kembali ke kursinya, menjatuhkan gelas kristal hingga pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan gelas itu memecah keheningan, memicu bisik-bisik yang riuh rendah di seluruh ruangan. Itu suara dia? Kejam sekali. Istrinya sedang sekarat dan dia bilang begitu. Manusia macam apa itu? Kata-kata cemoohan mulai terdengar jelas dari meja-meja terdekat. Ferry panik. Ia melihat ke sekeliling dengan mata liar, mencari jalan keluar. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Ia mencoba membuka mulut, berteriak dengan suara yang pecah. "Itu bohong. Itu rekayasa. Itu suara buatan. Saya tidak pernah bicara begitu." Teriakannya terdengar menyedihkan di tengah ruangan luas itu. Ia menunjuk-nunjuk layar dengan jari gemetar, mencoba membela diri di hadapan pengadilan sosial yang sudah menjatuhkan vonis bersalah. Saat itulah, Arga Santoso bangkit dari kursi VVIP-nya. Dengan langkah tenang namun penuh otoritas, ia berjalan naik ke atas panggung, mengambil alih mikrofon dari MC yang tampak serba salah. Kehadiran Arga langsung mendiamkan ruangan. Ia menatap lurus ke arah Ferry dengan pandangan yang bisa membekukan air. "Hadirin sekalian, suara Arga berat dan berwibawa, rekaman itu asli. Diverifikasi oleh forensik digital dan saksi mata, Dr. Gunawan, yang malam itu memohon nyawa untuk pasiennya." Arga menunjuk ke arah meja sudut, di mana Dr. Gunawan berdiri dan mengangguk tegas, memvalidasi pernyataan itu. Arga melanjutkan, kali ini suaranya mengandung kemarahan yang terkendali namun menakutkan. "Wanita yang nyawanya dianggap urusan tak penting oleh pria ini adalah Kinara. Salah satu manajer terbaik saya. Mitra bisnis saya. Malam itu, saya menjadi saksi bagaimana nyawanya disia-siakan. Dan malam ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian semua, bahwa di perusahaan kami, integritas adalah segalanya. Kami tidak bekerja sama dengan sampah yang membuang keluarganya sendiri." Arga turun dari panggung dan berjalan menghampiri meja Ferry. Lampu sorot mengikutinya. Ia berdiri tepat di depan Kinara, mengulurkan tangannya. Kinara menyambut uluran tangan itu dan berdiri. Arga merangkul bahu Kinara, melindunginya, dan menghadapkannya kepada para hadirin. "Mulai malam ini, Kinara berada di bawah perlindungan penuh korporasi saya. Segala bentuk penghinaan terhadapnya adalah deklarasi perang terhadap saya." Ferry terduduk lemas, kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia merasa ditelanjangi di depan umum.
Segala kebanggaan, harga diri, dan mimpi kayanya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ibu Sari menangis histeris di kursinya, menutupi wajahnya dengan tas tangan, tidak sanggup menanggung malu. Belum selesai penderitaan mereka, pintu samping ballroom terbuka lebar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh kepala keamanan hotel. Mereka berjalan lurus menuju meja Ferry. Suasana semakin tegang. Salah satu polisi membacakan surat perintah dengan suara lantang. Saudara Ferry, Anda kami amankan untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan penelantaran istri yang mengakibatkan bahaya maut, serta dugaan penipuan aset. Ferry ternganga. Apa? Penipuan? Saya tidak. Polisi itu tidak memberinya kesempatan bicara. Silakan jelaskan di kantor polisi. 2 petugas memegang lengan Ferry, memaksanya berdiri. Ferry meronta, memohon-mohon pada Kinara. Kinara, sayang, tolong aku. Jelaskan pada mereka ini salah paham. Ibu tolong Ferry. Tapi Kinara hanya menatapnya datar, seolah melihat orang asing yang tidak penting. Ibu Sari yang histeris mencoba menahan polisi, tapi ia sendiri didorong pelan agar menjauh. Ferry diseret keluar dari ballroom mewah itu, melewati barisan tamu yang menatapnya dengan pandangan menghina. Teriakan memelasnya menggema di lorong hotel, menjadi musik penutup yang tragis bagi ambisinya yang kosong. Kinara menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan rasa lega yang luar biasa. Babak pertama pembalasan dendam telah selesai, dan kehancuran total Ferry baru saja dimulai. Malam itu, langit Jakarta tampak hitam pekat tanpa bintang, seolah turut berduka atau mungkin sedang menertawakan nasib 2 manusia yang baru saja terlempar dari puncak angan-angan ke dasar jurang kehinaan. Ferry berjalan terseok-seok keluar dari gerbang kantor polisi, setelah menjalani pemeriksaan intensif selama hampir 5 jam. Wajahnya yang tadi sore begitu berseri-seri penuh kesombongan, kini tampak kusam, berminyak, dan dipenuhi guratan kelelahan yang amat sangat. Rambutnya yang ditata rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan, mencuat ke sana kemari seperti orang gila. Jas sewaannya yang seharga jutaan rupiah itu kini kusut masai, bahkan ada noda kopi di bagian kerahnya akibat tangannya yang gemetar saat diperiksa penyidik. Ia dilepaskan sementara dengan status wajib lapor karena jaminan dari pengacara publik yang disediakan negara, namun proses hukum atas dugaan penelantaran dan penipuan masih terus berjalan dan membayanginya seperti hantu. Di trotoar depan kantor polisi, Ibu Sari duduk meringkuk di bangku beton yang dingin. Gaun malamnya yang penuh payet berkilauan tampak sangat kontras dan konyol di tengah suasana kantor polisi yang suram. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuat maskaranya meleleh hitam di pipi, menciptakan wajah yang mengerikan mirip badut yang habis diguyur hujan. Saat melihat Ferry keluar, Ibu Sari tertatih-tatih bangkit. Tidak ada pelukan hangat seorang ibu. Yang ada hanyalah pukulan-pukulan lemah tangan Ibu Sari ke dada Ferry. Wanita tua itu menyalahkan anaknya atas semua kejadian memalukan di pesta tadi. Ia meratap tentang betapa hancurnya harga dirinya di depan teman-teman sosialitanya, tentang bagaimana ia tidak akan pernah berani lagi menampakkan wajah di arisan. Ferry, yang kepalanya terasa mau pecah, hanya dia menerima amukan itu dengan tatapan kosong. Mereka tidak punya uang sepeser pun di dompet. Mobil sewaan mewah beserta sopirnya tentu saja sudah lama pergi meninggalkan mereka begitu polisi menyeret Ferry. Ponsel Ferry disita sebagai barang bukti. Satu-satunya yang tersisa adalah ponsel Ibu Sari yang baterainya tinggal sedikit. Dengan sisa saldo aplikasi ojek online yang sangat minim, mereka memesan tumpangan mobil paling murah untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, kebisuan yang mencekam menyelimuti mereka. Ferry memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram. Ia masih menyangkal kenyataan. Dalam hatinya, ia masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Atau setidaknya, sesampainya di rumah, ia bisa tidur nyenyak dan besok pagi Kinara akan membereskan semuanya seperti biasa. Kinara selalu membereskan kekacauan yang Ferry buat. Bukan? Pikirnya naif. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat taksi online menurunkan mereka di depan pagar rumah. Bukan kenyamanan yang menyambut, melainkan kegelapan total. Rumah itu gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala. Yang lebih mengerikan, di pagar besi dan pintu utama rumah, tertempel stiker besar berwarna merah menyala dengan tulisan hitam tebal yang sangat mencolok, disegel. Di samping stiker segel bank, ada juga rantai gembok besar yang dipasang oleh pihak lain. Ferry terbelalak. Ia berlari mendekati pagar, mengguncang-guncangkannya dengan panik hingga menimbulkan suara berisik di tengah malam buta. Ia mencoba membuka gembok itu dengan paksa, tapi sia-sia. Ibu Sari menjerit histeris melihat rumahnya. Istananya, kini tertutup rapat. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi.
Saat itulah, seorang tetangga yang merasa terganggu dengan keributan itu keluar. Tetangga itu, yang dulunya sering dipameri barang mewah oleh Ibu Sari, kini menatap mereka dengan pandangan sinis dan penuh kemenangan. Tetangga itu memberitahu bahwa sore tadi, sesaat setelah mereka berangkat ke pesta dengan gaya selangit, segerombolan orang dari pihak leasing dan bank datang menyita rumah dan isi-isinya. Tetangga itu juga menyebutkan bahwa sertifikat rumah yang selama ini digadaikan Ferry ke rentenir rupanya telah jatuh tempo, dan hak tagihnya diambil alih oleh pihak ketiga yang bergerak cepat melakukan eksekusi aset karena wan prestasi. Ferry merosot jatuh ke aspal. Kakinya lemas seperti jeli. Ia ingat sekarang. Sertifikat rumah itu memang ia gadaikan diam-diam 6 bulan lalu untuk modal trading yang akhirnya rugi total. Ia tidak pernah memberitahu Kinara. Ia pikir ia bisa menutupinya dengan uang asuransi Kinara yang dijanjikan itu. Ternyata, bom waktu itu meledak lebih cepat. Kinara, atau lebih tepatnya Arga, pasti tahu tentang ini dan sengaja membiarkan eksekusi terjadi tepat di malam pesta untuk memaksimalkan penderitaan mereka. Sekarang, mereka tidak punya tempat berteduh. Baju-baju mewah mereka, perhiasan palsu, bahkan kasur empuk mereka, semuanya terkunci di dalam rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Bencana belum berhenti di situ. Ferry teringat pada kekasih gelapnya, Siska. Wanita itu memegang kartu ATM sekunder Ferry, yang berisi sisa uang pinjaman online terakhir. Dengan tangan gemetar, Ferry meminjam ponsel ibunya untuk menelepon Siska. Nada sambung terdengar beberapa kali, lalu diangkat. Tapi bukan suara manja Siska yang terdengar, melainkan suara tawa meremehkan. Siska berkata bahwa ia sudah melihat video viral di media sosial tentang kejadian di pesta itu. Ia tahu Ferry sekarang adalah penipu miskin yang akan masuk penjara. Tanpa basa-basi, Siska mengatakan bahwa ia sudah menguras habis isi ATM Ferry sebagai biaya ganti rugi waktu, selama berpacaran dengan pecundang, lalu menutup telepon dan memblokir nomor itu. Ferry membanting ponsel ibunya ke tanah saking marahnya, membuat layar ponsel itu retak. Satu-satunya alat komunikasi yang mereka miliki kini rusak sebagian. Di tengah keputusasaan itu, Ibu Sari tiba-tiba memegang dada kirinya. Wajahnya yang pucat berubah menjadi biru. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat. Stres yang bertubi-tubi, mulai dari dipermalukan di pesta hingga kehilangan rumah, memicu serangan jantung ringan pada wanita tua itu. Ibu Sari ambruk ke pelukan Ferry, mengerang kesakitan. Ferry panik luar biasa. Rasa marahnya berganti menjadi ketakutan murni. Ia berteriak minta tolong, tapi para tetangga yang selama ini disakiti hatinya oleh mulut pedas Ibu Sari, memilih menutup pintu dan mematikan lampu teras, enggan terlibat urusan keluarga yang sudah terkenal bermasalah itu. Dengan sisa tenaga, Ferry memapah ibunya berjalan kaki menuju jalan raya, berharap ada taksi yang lewat. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam semesta ingin mengulang adegan bab 1, namun kali ini posisinya berbalik. Ferry basah kuyup, air matanya bercampur dengan air hujan. Akhirnya, sebuah bajai berhenti karena kasihan. Ferry membawa ibunya ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat, rumah sakit yang sama tempat Kinara dulu dirawat, namun tentu saja bukan kelas VIP. Sesampainya di meja administrasi IGD, Ferry berteriak memanggil dokter. Persis seperti dokter yang dulu meneleponnya. Seorang perawat jaga memeriksa kondisi Ibu Sari sekilas, dan mengatakan ini butuh penanganan segera. Namun, saat bagian administrasi meminta kartu identitas dan jaminan pembayaran, Ferry terdiam kaku. Dompetnya kosong. Kartu kreditnya pasti sudah diblokir. Ia tidak punya uang tunai. Ia memohon agar ibunya dirawat dulu, ia berjanji akan membayar nanti. Tapi petugas administrasi itu menatap data di komputer. Nama Ferry dan Ibu Sari sudah masuk dalam daftar hitam pasien bermasalah karena data asuransi mereka tidak valid, akibat manipulasi data yang mereka lakukan sebelumnya untuk gaya hidup. Maaf, Pak, ucap petugas itu dengan nada datar tanpa emosi, sebuah nada yang sangat familiar di telinga Ferry. Sesuai prosedur, untuk pasien tanpa asuransi dan rekam jejak kredit buruk, harus ada deposit tunai di muka sebelum tindakan rawat inap bisa dilakukan. Atau Bapak harus mencari wali lain yang bisa menjamin. Ferry menangis, memohon-mohon. Tapi ini ibu saya, dia bisa mati. Tolonglah. Di mana hati nurani kalian? Teriaknya frustrasi. Petugas itu menatap Ferry tajam, lalu berkata pelan namun menusuk. Prosedur adalah prosedur, Pak. Kami tidak bisa mengurus administrasi tak penting jika tidak ada jaminan. Kata-kata itu, kalimat itu adalah kalimat Ferry sendiri. Karma telah datang dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. Ferry terduduk di lantai rumah sakit yang dingin, memeluk ibunya yang merintih kesakitan di berangkar dorong yang diparkir di lorong, ditolak masuk ke kamar perawatan. Malam itu,
Ferry belajar bahwa rasa sakit melihat orang yang dicintai diabaikan jauh lebih perih daripada luka fisik apapun. Ia merasakan apa yang dirasakan Kinara malam itu. Tapi bedanya, tidak ada wali baru, kaya raya yang akan datang menyelamatkan mereka. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Ferry dan Ibu Sari. Mereka kini hidup menggelandang, berpindah-pindah dari satu umparan toko ke masjid, lalu diusir lagi oleh petugas keamanan. Pakaian mewah bekas pesta yang mereka kenakan sudah kotor, bau, dan kusut, membuat mereka terlihat seperti orang gila yang terobsesi pada masa lalu. Ibu Sari berhasil bertahan hidup dari serangan jantungnya hanya berkat obat generik murah yang dibelikan Ferry dari hasil menjual jam tangan mewahnya, yang ternyata barang palsu kualitas super, sehingga hanya laku dijual seharga nasi bungkus. Ya, Kinara bahkan telah merencanakan detail itu, memberikan barang palsu untuk memberi harapan palsu. Perut mereka melilit perih karena kelaparan. Rasa lapar itu bukan sekadar keinginan makan, tapi rasa sakit fisik yang menggerogoti lambung. Ferry mencoba melamar pekerjaan apa saja. Ia mendatangi pabrik, toko kelontong, bahkan tempat pencucian mobil. Namun, di era digital ini, berita menyebar lebih cepat dari virus. Begitu calon majikan melihat wajahnya, atau mengetik namanya di mesin pencari, video audio di pesta itu langsung muncul di baris paling atas. Judul-judul berita clickbait seperti suami durhaka telantarkan istri sekarat, atau pria kejam pesta pora saat istri kritis, menghiasi internet. Tidak ada satupun orang yang mau mempekerjakan monster seperti dia. Bahkan tukang parkir pun mengusirnya karena takut lapaknya didatangi massa yang marah jika tahu Ferry ada di sana. Kehinaan mencapai puncaknya ketika Ibu Sari, yang dulu selalu makan di restoran ber-AC, kini harus memungut sisa roti yang dibuang orang di taman kota. Ia memakan roti itu sambil menangis, air matanya membasahi roti yang sudah keras. Ferry tidak tega melihatnya, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Egonya sudah hancur lebur menjadi debu. Tidak ada lagi Ferry yang sombong. Yang tersisa hanyalah Ferry yang putus asa, ketakutan, dan lapar. Dalam keputusasaan itu, hanya ada satu nama yang muncul di benaknya sebagai satu-satunya harapan. Kinara. Kita harus menemui Kinara. Bu, bisik Ferry dengan suara serak. Tenggorokannya sakit karena kurang minum. Dia pasti masih punya hati. Dia istriku. Dia pernah mencintaiku. Ibu Sari mengangguk lemah. Kebenciannya pada Kinara sudah tertutup oleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Iya, nak, bilang sama dia, ibu minta maaf. Ibu sakit. Dia pasti kasihan sama orang tua. Mereka berdua membangun narasi dalam kepala mereka, bahwa Kinara hanyalah sedang marah sesaat, dan akan luluh jika melihat kondisi mereka yang menyedihkan. Dengan langkah terseok-seok, mereka berjalan kaki sejauh 10 km menuju gedung pencakar langit tempat perusahaan Arga Santoso berada. Matahari siang yang terik membakar kulit mereka, debu jalanan menempel di keringat lengket. Ketika sampai di lobi gedung yang megah, dinginnya AC menyambut mereka seperti surga. Namun tatapan jijik dari resepsionis dan satpam menyadarkan mereka bahwa mereka adalah neraka di tempat itu. Satpam hendak mengusir mereka, mengira mereka pengemis liar. Ferry berteriak parau, mengatakan bahwa dia adalah suami Kinara, salah satu manajer di sana. Keributan kecil terjadi. Tiba-tiba, dari arah lift eksekutif, Kinara muncul. Ia tampak bersinar, sangat kontras dengan Ferry. Kinara mengenakan setelan blazer kerja berwarna krem yang pas di tubuh, rambutnya diikat rapi, wajahnya segar dan berwibawa. Ia berjalan dengan langkah pasti, diiringi oleh 2 asisten yang membawa berkas. Kinara memberi isyarat tangan kepada satpam untuk membiarkan mereka mendekat. Ferry dan Ibu Sari melihat Kinara seperti melihat malaikat penyelamat. Tanpa mempedulikan pandangan puluhan karyawan lain yang lalu lalang di lobi, Ferry berlari kecil dan langsung menjatuhkan dirinya di kaki Kinara. Ia bersujud, mencium sepatu hak tinggi Kinara yang bersih mengkilap. Kinara, sayang, maafkan aku, raung Ferry, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kotor. Aku salah. Aku hilaf. Lihat kami, Nara. Kami menderita. Ibu sakit. Kami tidak makan. Tolong kami. Ampuni kami. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong beri kami kesempatan kedua. Ibu Sari pun ikut bersimpuh, memegang ujung celana Kinara dengan tangan gemetar. Nara, ibu minta maaf. Ibu sudah tua, jangan biarkan ibu mati di jalanan. Kamu menantu yang baik kan? Ratapnya dengan suara memelas yang dibuat sedramatis mungkin. Suasana lobi menjadi hening. Semua orang menonton drama nyata itu. Kinara menatap ke bawah,
Melihat dua manusia yang dulu menginjak-injak harga dirinya kini berguling di lantai seperti cacing kepanasan. Tidak ada rasa iba di hati Kinara, yang ada hanya rasa tuntas. Ia sudah menunggu momen ini. Namun, Kinara tidak menendang mereka. Ia justru tersenyum, senyum yang sangat manis namun tidak mencapai matanya. Bangunlah, Mas. Bu, ucap Kinara lembut. Ferry mengangkat wajahnya, secercah harapan muncul di matanya. Ia mengira Kinara luluh. Ia bangkit berdiri, membantu ibunya. Kamu memaafkan kami? Kamu mau menerima kami kembali? Tanya Ferry penuh harap. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kinara tidak menjawab. Ia memberi kode pada salah satu asistennya. Asisten itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Kinara. Kinara kemudian menyerahkan amplop itu ke tangan Ferry. Ini untuk kalian, kata Kinara tenang. Tangan Ferry gemetar menerima amplop itu. Otaknya langsung berpikir itu berisi uang tunai. Mungkin pesangon perpisahan? Atau uang untuk sewa rumah? Ferry buru-buru merobek amplop itu, tidak sabar melihat lembaran merah di dalamnya. Ibu Sari menjulurkan leher, matanya berbinar rakus. Namun, saat isinya ditarik keluar, bukan uang yang mereka temukan, melainkan tumpukan kertas dengan kop surat rumah sakit mewah dan firma hukum. Ferry membacanya dengan bingung. Matanya membelalak saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Ini apa? Gagap Ferry. Kinara melipat tangannya di dada, wajahnya berubah dingin sedingin es kutub. Itu adalah tagihan, Mas. Tagihan biaya operasi kraniotomi, biaya rawat inap VVIP selama 1 bulan, biaya obat-obatan impor, dan biaya terapi pemulihan pasca kecelakaan. Totalnya 570 juta rupiah. Ferry hampir pingsan melihat angka itu. Tetapi, bukannya Pak Arga yang bayar? Dia walinya kan? Kinara tersenyum miring. Pak Arga memang menalangi dulu. Tapi secara hukum, karena saat kejadian kita masih sah suami istri, dan kamu adalah kepala keluarga yang wajib menafkahi dan menanggung biaya kesehatan istri, maka semua biaya itu dialihkan menjadi hutang pribadimu kepada perusahaan. Pak Arga sudah melakukan cesye atau pengalihan piutang. Jadi sekarang, kamu berhutang 0,5 miliar lebih kepada perusahaan ini. Kinara melangkah maju 1 langkah, menatap tepat ke manik mata Ferry yang gemetar ketakutan. Kau bilang padaku dulu, jangan repot-repot dengan urusan administrasi, kan? Nah, sekarang aku kembalikan urusan administrasi itu padamu. Kau punya waktu 1 minggu untuk melunasinya. Jika tidak, tim pengacara kami akan memproses penyitaan aset apapun yang kau punya di masa depan, bahkan sampai kau mati. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi, Nara. Kami miskin, jerit Ferry histeris. Itu bukan urusanku, jawab Kinara datar, mengulangi kalimat suaminya dulu. Kalau kalian mati kelaparan, beritahu saja. Aku sibuk, tidak punya waktu untuk mengurus mantan keluarga yang tidak penting. Dengan kalimat pamungkas itu, Kinara membalikan badan dan berjalan pergi meninggalkan mereka. Satpam segera menyeret Ferry dan Ibu Sari keluar dari gedung dengan kasar. Ferry berteriak-teriak memanggil nama Kinara, tapi pintu kaca otomatis itu tertutup rapat, memisahkan dunia mereka selamanya. Di luar, di trotoar yang panas, Ferry menggenggam kertas tagihan itu, menyadari bahwa hidupnya bukan hanya hancur, tapi sudah tamat. Ia tidak hanya miskin, tapi kini terjerat hutang raksasa yang tidak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua ini adalah buah dari 1 kalimat bodoh yang ia ucapkan di malam hujan itu. Pagi itu, suasana di pengadilan negeri terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit di luar gedung pengadilan berwarna abu-abu, menurunkan gerimis halus yang seolah membasuh debu dosa dari dinding-dinding gedung pencari keadilan tersebut. Ruang sidang utama dipenuhi oleh pengunjung, mulai dari wartawan yang haus berita sensasional, hingga masyarakat umum yang penasaran dengan akhir kisah viral tentang suami yang menelantarkan istrinya demi menghindari urusan administrasi. Di kursi terdakwa, Ferry duduk menunduk dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang lebar, dan rambutnya yang dulu selalu rapi kini dipotong cepak asal-asalan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu ia pamerkan. Di sampingnya, duduk pengacara publik yang ditunjuk negara, seorang pria muda yang tampak lelah dan kurang bersemangat, karena tahu kasus ini hampir mustahil untuk dimenangkan. Di barisan kursi pengunjung paling depan, Ibu Sari duduk dengan gelisah. Ia mengenakan kebaya lusuh yang sudah pudar warnanya, satu-satunya baju layak yang tersisa di tas pakaiannya. Wajahnya yang keriput tanpa riasan tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Matanya liar menatap sekeliling, penuh dengan kemarahan yang tertahan dan ketakutan akan masa depan. Di sisi meja yang lain,
duduk Kinara. Penampilannya tenang dan elegan dalam balutan blazer hitam formal. Di sampingnya, tim pengacara elit yang disewa oleh perusahaan Arga Santoso sedang menyusun berkas-berkas bukti dengan rapi. Aura kemenangan sudah terpancar dari meja penggugat bahkan sebelum sidang dimulai. Arga Santoso sendiri duduk di barisan belakang ruang sidang, mengawasi jalannya persidangan dengan tatapan tajam, memastikan investasi keadilannya berjalan sempurna. Hakim ketua mengetukkan palu, membuka sidang dengan suara tegas yang menggema ke seluruh ruangan. Agenda hari itu adalah pembacaan tuntutan sekaligus putusan untuk 2 kasus yang digabungkan, yaitu gugatan cerai dan pidana penelantaran serta penipuan aset. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaannya. Dengan suara lantang, jaksa menguraikan kronologi kejadian malam itu. Ia memaparkan bukti-bukti digital, mulai dari log panggilan telepon yang diabaikan Ferry berkali-kali, hingga rekaman audio fatal yang kini sudah didengar oleh jutaan orang. Jaksa menggambarkan betapa dinginnya hati seorang suami yang lebih mementingkan kenyamanan menonton televisi, daripada menyelamatkan nyawa istrinya yang sedang sekarat di meja operasi. Ferry gemetar hebat di kursinya saat rekaman suaranya kembali diputar di ruang sidang sebagai barang bukti utama. Suara angkuhnya yang berkata, "Kalau dia mati, beritahu saja," memenuhi ruangan, membuat para pengunjung sidang berdecak jijik dan menggelengkan kepala. Ferry menutup telinganya, tidak sanggup mendengar kekejamannya sendiri. Ia ingin berteriak bahwa ia menyesal, bahwa ia hilaf, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, tidak ada kata maaf yang bisa menghapus fakta bahwa ia memang mengharapkan kematian Kinara malam itu, agar ia bisa mendapatkan uang asuransi tanpa repot mengurus orang sakit. Jaksa kemudian melanjutkan dengan bukti kedua, yaitu pemalsuan tanda tangan dan penggadaian aset rumah tanpa persetujuan istri, yang masuk dalam ranah pidana penggelapan dalam rumah tangga. Ketika giliran pembelaan tiba, pengacara Ferry hanya bisa memberikan argumen normatif yang lemah. Ia meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga bagi ibunya yang sakit-sakitan. Namun, argumen itu langsung dipatahkan oleh jaksa yang menunjukkan bukti bahwa selama ini Kinaralah tulang punggung keluarga. Sementara Ferry hanya parasit yang menghabiskan uang istri untuk gaya hidup hedonis dan perselingkuhan. Bukti transfer uang Ferry ke wanita lain diproyeksikan ke layar besar, membuat Ibu Sari yang duduk di belakang ternganga. Ia baru tahu bahwa anaknya selama ini juga membohonginya soal uang. Ibu Sari merasa dikhianati 2 kali, oleh menantunya dan sekarang oleh anak kebanggaannya sendiri. Suasana sidang memanas ketika hakim memberikan kesempatan kepada Kinara untuk menyampaikan pernyataan terakhirnya sebelum vonis. Kinara berdiri dengan anggun. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia menatap Ferry dengan tatapan datar yang menusuk. Kinara berkata bahwa ia tidak menuntut balas dendam, ia hanya menuntut keadilan. Ia menceritakan bagaimana ia bekerja keras siang malam demi keluarga, namun dibalas dengan doa kematian oleh orang yang paling ia percayai. Kinara menegaskan bahwa rasa sakit fisik akibat kecelakaan itu bisa sembuh, tapi pengkhianatan yang dilakukan Ferry telah membunuh jiwa pernikahannya secara permanen. Kalimat Kinara yang tenang namun penuh luka, membuat beberapa pengunjung sidang meneteskan air mata. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh teriakan histeris. Ibu Sari tidak sanggup lagi menahan emosinya. Ia berdiri dari kursi pengunjung, menunjuk-nunjuk wajah Kinara dengan jari telunjuk yang gemetar. Ia berteriak memaki Kinara sebagai istri durhaka yang tidak tahu terima kasih. Ibu Sari menuduh Kinara sebagai wanita jahat yang sengaja menjebak suaminya sendiri demi harta dan selingkuh dengan bos kayanya. Ia menjerit-jerit bahwa Kinara lah yang seharusnya masuk neraka karena memisahkan ibu dari anaknya. Petugas keamanan segera berlari untuk menahan Ibu Sari, namun wanita tua itu meronta-ronta dengan tenaga yang luar biasa, meludah ke arah meja Kinara. Hakim ketua mengetuk palu berulang kali dengan keras, memerintahkan ketertiban. Wajah hakim memerah karena marah melihat penghinaan terhadap pengadilan ini. Kinara tetap tenang di tempatnya, menatap ibu mertuanya yang sedang diseret keluar oleh petugas. Sebelum Ibu Sari benar-benar keluar dari pintu, Kinara berbicara melalui mikrofon, suaranya terdengar jelas mengatasi keributan itu. Kinara berkata bahwa ia bukan durhaka, ia hanya menuruti nasihat Ibu Sari dulu. Ia mengingatkan bahwa Ibu Sari lah yang mengajarkannya untuk tidak membuang waktu pada hal yang tidak menguntungkan. Kinara berkata sekarang ia sedang membuang hal yang tidak menguntungkan dari hidupnya, yaitu Ferry dan ibunya. Ucapan itu membuat Ibu Sari terdiam kaku. Matanya membelalak menyadari bahwa karmanya sendiri yang kini menyerangnya balik. Setelah keributan mereda, hakim membacakan vonisnya. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai Kinara sepenuhnya. Hak asuh atas seluruh aset yang tersisa, jika ada, jatuh ke tangan Kinara sebagai kompensasi. Selain itu, untuk kasus pidana,
Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun kepada Ferry atas pasal berlapis penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan aset. Hakim juga mewajibkan Ferry membayar ganti rugi biaya medis dan hutang yang telah dialihkan kepadanya, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan tambahan. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Ferry. Ia terkulai lemas di kursinya. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. 4 tahun penjara. Hutang 500 miliar. Dan kehilangan istri yang selama ini menghidupinya. Ia menatap Kinara untuk terakhir kalinya, berharap ada sedikit belas kasih di sana. Tapi Kinara sudah membalikkan badan, sibuk bersalaman dengan pengacaranya. Kinara bahkan tidak menoleh lagi saat 2 orang polisi memborgol tangan Ferry dan membawanya keluar lewat pintu tahanan. Di luar ruang sidang, Arga Santoso sudah menunggu. Ia membukakan pintu mobil untuk Kinara. Kinara masuk ke dalam mobil mewah itu, meninggalkan gedung pengadilan tanpa menengok ke belakang, meninggalkan masa lalunya yang kelam di balik jeruji besi. 2 tahun kemudian, di sebuah blok penjara yang lembab dan berbau apek, seorang narapidana kurus sedang berlutut menyikat lantai kamar mandi umum yang kotor. Itu adalah Ferry. Kehidupan di penjara telah mengubahnya menjadi sosok yang nyaris tak dikenali. Tidak ada lagi Ferry yang tampan dan pesolek. Kulitnya kini gelap dan kasar, penuh dengan bekas luka gatal dan koreng akibat sanitasi yang buruk. Giginya menguning dan beberapa tanggal karena kurang gizi. Di dalam penjara, Ferry menempati kasta terendah. Tanpa uang sogokan dan tanpa keluarga yang mengirimkan makanan atau perlindungan, ia menjadi sasaran empuk bagi narapidana lain yang lebih berkuasa. Ia dipaksa menjadi pesuruh, mencuci baju tahanan lain, dan memijat kaki kepala geng di bloknya hanya demi mendapatkan sisa makanan yang layak. Setiap malam, Ferry tidur meringkuk di lantai semen yang dingin tanpa alas, beralaskan lengan tangannya yang kurus. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering bermimpi tentang rumah kontrakannya yang hangat, tentang aroma masakan Kinara, dan tentang betapa mudahnya hidupnya dulu. Penyesalan adalah teman tidurnya yang paling setia. Ia sering terbangun tengah malam, menangis tanpa suara, memukul-mukul kepalanya sendiri, merutuki kebodohannya yang telah melepaskan berlian demi menggenggam kerikil. Ia merindukan ibunya, tapi ia tidak tahu di mana ibunya berada. Sejak ia masuk penjara, tidak ada satu orang pun yang pernah datang menjenguknya. Ia benar-benar sendirian di dunia ini, membusuk perlahan dalam penjaranya sendiri, baik penjara fisik maupun penjara memori. Di sudut kota yang lain, di sebuah panti sosial milik pemerintah yang kondisinya memprihatinkan, Ibu Sari duduk melamun di kursi roda tua yang salah satu rodanya macet. Ia tidak bisa berjalan lagi sejak serangan stroke ringan menyerangnya setahun yang lalu, sesaat setelah ia menggelandang di jalanan, karena tidak punya tempat tinggal. Di panti itu, Ibu Sari dikenal sebagai nenek yang judes dan selalu menggerutu, sehingga tidak ada perawat atau penghuni lain yang mau menemaninya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menatap tembok kusam yang catnya mengelupas. Makanannya adalah bubur hambar yang seringkali dingin. Tidak ada baju sutra, tidak ada tas mewah, tidak ada arisan. Yang paling menyakitkan bagi Ibu Sari adalah ketika televisi di ruang tengah panti menyiarkan berita bisnis. Di layar kaca itu, ia sering melihat wajah Kinara. Menantunya yang dulu ia hina dan ia rendahkan, kini sering muncul sebagai pembicara di seminar-seminar kewirausahaan atau mendampingi Arga Santoso dalam peluncuran proyek properti raksasa. Kinara terlihat begitu cantik, cerdas, dan berwibawa. Setiap melihat itu, hati Ibu Sari seperti disayat sembilu. Ia ingin berteriak pada semua orang bahwa itu adalah menantunya, tapi tidak ada yang percaya. Orang-orang di panti hanya menganggapnya nenek tua yang halusinasi. Ibu Sari menangis dalam diam, air matanya menetes ke pangkuannya yang sepi, menyadari bahwa ia telah membuang keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat bau ini, menunggu kematian datang menjemput dalam kesepian yang abadi. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di pusat kawasan bisnis segitiga emas Jakarta, Kinara sedang berdiri di dekat jendela kaca besar ruang kerjanya yang berada di lantai 40. Ia memandang hamparan kota Jakarta dari ketinggian. Ia kini menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan Arga. Karirnya melesat bukan karena belas kasihan, tapi karena kemampuan dan ketangguhannya yang teruji. Arga menepati janjinya untuk membimbing Kinara, dan Kinara membayar kepercayaan itu dengan dedikasi dan prestasi gemilang. Ia telah melunasi semua hutang budi kepada Arga dan kini berdiri sebagai mitra yang setara. Pintu ruangan diketuk pelan. Arga Santoso masuk dengan senyum hangat yang dulu sangat jarang ia perlihatkan. Hubungan mereka telah berkembang jauh melampaui sekadar atasan dan bawahan, atau penolong dan korban. Selama 2 tahun ini,
Arga melihat bagaimana Kinara bangkit dari keterpurukan, dan Kinara melihat sisi lembut Arga di balik topeng dinginnya. Ada rasa hormat dan kasih sayang yang tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa drama, murni karena kecocokan jiwa yang sama-sama pernah terluka dan sembuh. Arga mengajak Kinara untuk pergi makan siang, tapi Kinara menggeleng pelan. Ia berkata ada satu tempat yang ingin ia kunjungi hari ini. Arga, yang mengerti maksud Kinara, mengangguk dan menawarkan diri untuk menyetir. Mobil sport Arga melaju membelah jalanan kota, menuju pinggiran Jakarta, ke sebuah lokasi jalan raya yang sepi di tepi tebing sungai. Itu adalah lokasi kecelakaan Kinara 2 tahun lalu. Dulu jalan itu gelap dan berlubang, namun sekarang jalan itu sudah mulus, dilengkapi penerangan jalan yang terang benderang, dan pagar pembatas yang kokoh. Semua perbaikan infrastruktur itu dilakukan melalui dana CSR perusahaan Arga atas permintaan Kinara, agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama sepertinya. Kinara turun dari mobil, berdiri di tepi pembatas jalan, menatap aliran sungai di bawah yang mengalir tenang. Angin sore menerpa wajahnya, menerbangkan rambutnya dengan lembut. Kinara merogoh saku blazernya, mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah cincin pernikahan emas putih yang sudah kusam, cincin yang dulu melingkar di jari manisnya, simbol janji suci yang dikhianati Ferry. Selama ini ia menyimpannya bukan karena cinta, tapi sebagai pengingat akan rasa sakit yang menjadi bahan bakarnya untuk bangkit. Namun hari ini, ia merasa sudah cukup. Ia tidak butuh rasa sakit itu lagi. Ia sudah sembuh. Kinara menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa di dadanya. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia melempar cincin itu jauh-jauh ke tengah sungai. Cincin itu berkilau sekilas tertimpa sinar matahari sore sebelum akhirnya tenggelam di telan air keruh. Lenyap selamanya bersama kenangan pahit tentang Ferry dan Ibu Sari. Arga berjalan mendekat, berdiri di samping Kinara, menatap ke arah yang sama. Ia tidak bertanya apa-apa, ia hanya menggenggam tangan Kinara dengan lembut. Kinara menoleh, menatap pria di sampingnya. Pria yang datang saat ia hancur, yang menjadi walinya saat suaminya sendiri mendoakan kematiannya. Kinara tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar lepas dan bahagia, senyum yang mencapai matanya. "Sudah selesai?" tanya Arga lembut. "Sudah," jawab Kinara mantap. "Masa lalu sudah hanyut. Sekarang saatnya menulis cerita baru." Kinara mengeratkan genggaman tangannya pada tangan Arga. Mereka berbalik meninggalkan tepi jurang itu, berjalan menuju mobil, menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di belakang mereka, matahari terbenam dengan indah, menutup hari itu dengan warna jingga keemasan, seolah alam semesta merestui akhir perjalanan panjang Kinara. Keadilan telah ditegakkan. Sang antagonis telah mendapatkan karmanya di balik jeruji dan kesepian. Sementara sang protagonis, yang pernah dibuang seperti sampah, kini bersinar layaknya permata yang telah diasah oleh kerasnya kehidupan. Tuhan memang tidak tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengganti penjaga yang salah dengan pelindung yang sejati. Dan bagi Kinara, waktu itu adalah sekarang.